Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar publik Indonesia atau segenap bangsa Indonesia? Ada kabar terbaru yang bisa kita jadikan pelajaran, khususnya bagi yang suka membanding-bandingkan antara Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, dengan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Berita terbaru yang saya baca di inews.id, judul beritanya, pertama dalam sejarah Erdogan dan Netanyahu bertemu langsung, hubungan dua sekutu makin mesra, tanda tanya. Baik, ini informasi menarik sebetulnya bagi orang yang sering banget membanding-bandingkan Erdogan lebih hebat daripada Jokowi. Seakan-akan Jokowi dalam tanda kutip dituduh anti-Islam, padahal sangat Islami. Justru Erdogan yang sering di-endorse paling peduli dengan Islam. Nah, kelompok-kelompok yang sering menyatakan begitu justru sangat membenci Israel. Ada beberapa situasi dan kondisi, misalnya masalah sepak bola kemarin, yang timnas Israel mesti main di Indonesia. Kelompok-kelompok ini secara bulat dan terus-menerus melakukan penolakan terhadap kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Sampai akhirnya kemudian FIFA membatalkan. Baik, ada baiknya kita langsung baca saja informasi yang dimaksud. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu untuk pertama kalinya secara langsung di Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat, Selasa 19 September 2023 waktu setempat. Peristiwa itu menjadi tonggak sejarah besar bagi kedua negara yang sedang memulihkan hubungan tersebut. Sebagai sekutu regional yang dekat, hubungan antara Israel dan Turki berlangsung tegang selama lebih dari 1 dekade. Ankara mengusir duta besar Israel menyusul serangan Zionis terhadap sebuah kapal yang memimpin armada pengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza yang menewaskan 10 warga negara Turki. Hubungan diplomatik kedua negara sempat dipulihkan pada 2016. Akan tetapi, 2 tahun berselang, Ankara menarik para diplomatnya dari Israel dan mengusir para utusan Tel Aviv dari Turki setelah pasukan Israel membunuh sejumlah warga Palestina yang ikut serta dalam protes di jalur Gaza. Pada Maret 2022, Presiden Israel Isaac Herzog berkunjung ke Turki. Presiden Israel ke Turki juga, bukan ke Indonesia ya. Kalau ke Indonesia geger nantinya. Berkunjung ke Turki. Lawatan kenegaraan itu diikuti dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Turki ke Israel. Begitupun sebaliknya, kegiatan saling kunjung itu membantu menghangatkan hubungan Ankara dan Tel Aviv setelah melewati ketegangan selama lebih dari 1 dasawarsa. Kantor Kepresidenan Turki lewat unggahan di platform X Twitter mengungkapkan dalam pertemuan tahunan Majelis Umum PBB kali ini, Erdogan dan Netanyahu membahas topik politik, ekonomi, regional, serta masalah Israel-Palestina. Erdogan mengatakan kepada Netanyahu bahwa kedua negara dapat bekerja sama di bidang energi, teknologi, inovasi, kecerdasan buatan, serta keamanan cyber, kata kepresidenan. Tuh, bayangkan, Turki mesra banget sama Israel dan mereka ingin membangun kerjasama. Dikatakan bahwa isu energi menjadi bidang utama untuk potensi kerjasama Turki dan Israel. Dalam pertemuan tersebut, peluang kerjasama energi terutama di bidang eksplorasi, produksi, dan perdagangan gas alam dibahas, kata Menteri Energi Turki Alparslan Bayraktar, menyebut namanya saja susah ini bacanya, yang ikut serta menemani Erdogan ke New York. Oke, coba buka mata, buka telinga. Orang-orang yang selama ini menggunakan simbol-simbol agama untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, menyebarkan fitnah dan tuduhan seolah-olah Presiden Jokowi anti-Islam dan tidak pro-Palestina. Pada fakta dan kenyataannya, Jokowi sangat Islami
sangat religius dan sangat peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka yang selama ini memuja-muji Erdogan, kelompok di Indonesia yang dalam tanda kutip terafiliasi, kelompok Jamaah Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin, yang menjelma dalam berbagai macam bentuk aktivitas organisasi kemasyarakatan, bahkan partai politik di Indonesia, yang sering memuja-muji Erdogan, mengendorse-nya. Hari ini apa kata kalian? Apa kata antum semua? Kita ini terkadang menjadi bangsa yang pecundang, sering memuja-muji bangsa asing, sering memuja-muji tokoh di negara tertentu, tapi merendahkan bangsa kita sendiri, bahkan merendahkan presiden kita sendiri. Kita ini negara merdeka, di mana kemerdekaan kita sudah 78 tahun lamanya. Inilah momentum bagi kita untuk saling menguatkan, saling bergandengan tangan. Tidak boleh ada orang yang merasa paling Indonesia. Tidak boleh ada yang merasa paling berjuang buat negara ini. Apalagi merasa paling berhak di atas negara ini. Kita semua sama. Ada beragam agama, ada beragam suku dan kebudayaan, adat istiadat, ras, bahasa. Ayo kita saling menguatkan. Jangan saling menjatuhkan. Saling bahu-membahu untuk membangun Indonesia. Apalagi demi mencapai proyeksi Presiden Jokowi, 2045 adalah tahun generasi emas Indonesia. Kita mesti saling menguatkan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul untuk Indonesia. Ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menasihati kita semua, jadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama al-jamaah. Artinya, selama kita bersatu, selama kita saling menguatkan, Allah akan tolong kita. Allah akan bela Indonesia. Allah akan bela bangsa Indonesia. Setelah Indonesia kuat, kita bisa menolong semua saudara kita yang tertindas di muka bumi ini, termasuk Palestina. Tapi syaratnya satu, jangan bercerai-berai, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi. Termasuk provokasi yang mengatasnamakan agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.